Shalom anak muda semuanya. Haleluya. Mari semua kita bagi bagi yuk. Haleluya. Siapa di semua makasihnya ya. Siapa dia? Teman-temannya berikan senyum yang paling manis dong. Udah sudah fresh gitu, sudah seger banget. Oke, sekarang berikan tos kepada kanan kiri kita minimal 5 orang sampai 10 orang. Kasih tos yang semangat. Coba, tosnya anak muda bukan tos yang seperti oma-oma ya, yang seperti ini doang. Tapi yang tosnya paling panas. Come on, ayo, semangat. Coba ikutin aja gaya-gaya tadi yang sudah kita ikutin sama tadi Kak Bams, Bams ya. Tadi ketika kakak bilang reborn, start, oh ya startnya goyang ya teman-teman ya. Start terus new era, oke siap semuanya? Oke, hitungan ketiga, mengatakan reborn, kalian siap untuk lakukan gerakannya tadi ya. 1, 2, 3, reborn, start, new era. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Salam satu-satu.
masa muda adalah masa pertarungan antara iblis dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Apakah Tuhan benar-benar jadi sahabat dalam hidupmu? Apakah kau sudah menggunakan kehidupanmu yang terbaik buat Tuhan? Maukah kau lebih lagi lahir baru sore hari ini? Pengorbanannya yang begitu sempurna. Bahkan sampai tetes yang terakhir darahnya berkata, aku mengasihi engkau anakku. Mari lebih lagi sore hari ini. Ingat kembali pengorbanan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu terlambat untuk kita semuanya untuk melahirkan baru dalam kehidupan kita. Mulai dari hari ini, detik ini, Tuhan, Engkaulah sahabatku yang kekal. Engkaulah Tuhan yang selalu ada buat aku. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti.
Sebelum duduk. Ya, bilang kepada samping kanan kirimu, gua seneng banget ketemu lu. Oke. Silakan duduk semuanya. Gimana tadi, sudah kenyang makan kolak? Belum? Sabar ya, jam 7 kita makan nasi di malam hari ya. Oke. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua, dan sebelum Kak Darwin melanjutkan, mau memastikan dulu, ya boleh kipas-kipas dulu nggak apa-apa. Kipasin teman sebelahnya boleh. Bilang sama dia gini, kalau lagi hot ya begini, bilang gitu. Panas ya? Bagus. Panas kalau untuk Tuhan nggak apa-apa ya. Ayo kipas dulu, kipas. Udah? Masih kepanasan? Perlu ditambah tiup nggak? Tiup. Jangan diantar temennya pingsan. Oke. Piye kabare? Apik toh? Aku khotbah Jawa wae yo. Nek mereka sing Jakarta, wong Jakarta ndak peduli, biar ndak ngerti ora apa-apa yo. Piye? Kadang ini seneng banget ketemu teman-teman. Sudah begitu lama ya nggak ke daerah-daerah, khususnya ketemu banyak sekali anak-anak muda. Berapa banyak yang masih SMP kelas 1, boleh angkat tangannya? SMP kelas 1 angkat tanganmu. Oke. Yang SMP kelas 1 seumuran dengan anak Kak Darwin yang pertama ya. Dan dia ada di sini hari ini. Yang SMP kelas 2? Oke. Kelas 3? Kelas 4? Salah. SMA kelas 1 maksudnya, kelas 10. Kelas 11, 12. Yang nggak punya kelas. Oh masih SD? Oh udah lulus, kira masih SD. Ada SD kelas 6 ya? Kelas berapa kamu? Kelas 4. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wah. Siapa namanya? Noel. Satu lagi? Bennett, bener. Bener ya, Bennett sama Noel. Wah kalian beruntung loh. Kak Darwin seumuran kalian masih nangkep jangkrik. Iya. Kalian beruntung karena dari kecil sudah dengar tentang Tuhan ya. Jadi dengarkan baik-baik sesi ini karena ini menjadi awal buat kita semua. Kita akan sama-sama belajar tentang reborn ya. Dalam bahasa Jawanya dilahirkan kembali. Oh salah ya, Indonesia itu. Baca sama-sama. Reborn, apa? Nah, kata reborn ini sebenarnya susah dipahami. Ini panitia ngambil tema yang susah sebenarnya. Karena kalau dibilang dilahirkan kembali, teman-teman kebayang enggak? Wong ada yang belajar biologi aja belum dah. Yang udah lulus sih mungkin ngerti pelajaran biologi. Lahir dari rahim ibu gitu kan. Tapi kalau dibilang dilahirkan kembali, bingung enggak? Oh, udah ngerti semua mereka. Enggak usah khotbah kalau gitu ya. Yang bingung, kalau kata dilahirkan kembali itu apa sih maksudnya? Yang bingung angkat tangannya? Tuh gak ada yang bingung loh. Hebat loh, mereka udah ngerti semua. Cerita ya. Kenapa bisa ada kata dilahirkan kembali? Satu hari ada seorang yang bernama Nikodemus. Nanti kita akan baca ayatnya. Nikodemus tercatat di dalam Alkitab adalah seorang yang luar biasa karena dia seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi kalau di zaman Tuhan Yesus hidup di Israel, ada mahkamah agama, ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang punya posisi. Mereka adalah kelompok orang-orang yang waktu itu menentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan prinsip yang sangat esensi, yang sangat dalam, sehingga mereka banyak yang tersinggung ketika Yesus ngomong tentang hati yang harus benar,
tentang kelakuan kita, perkataan kita, pasti keluarnya dari hati yang murni, hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang benar. Wah, banyak mereka yang tersinggung. Dan tidak ada satu orang pun di antara orang-orang Farisi, orang-orang mahkamah agama yang mau datang sama Yesus. Tapi unik, ada seorang bernama Nikodemus. Sekalipun dia pemimpin agama Yahudi, ketika dia mendengar Tuhan Yesus mengajar, ketika dia melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mukjizat, Nikodemus kagum. Dan dalam kekaguman Nikodemus, akhirnya dia memilih untuk datang sama Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Buka Alkitabmu. Jangan tunggu di depan, buka Alkitabmu dulu. Nanti di depan kita bisa lihat bersama. Buka Alkitabmu dulu, Yohanes 3. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes ada di dekat Kejadian ya. Oh enggak ya, salah ya? Bagus, masih Kristen berarti ya. Yohanes pasal yang ketiga di Perjanjian Baru ya. Kitab Injil yang keempat. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, jika Allah tidak menyertainya, aku berkata kepadamu, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ternyata ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia datang waktu malam. Kenapa? Karena dia nggak mau teman-temannya yang lain nanti jadi tahu. Karena posisi dia sebagai pemimpin agama Yahudi, dia mungkin akan jadi nggak enak kalau sampai kelihatan sedang ngobrol dengan Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus haus, dia pengen belajar. Seperti teman-teman hari ini daftar ikut retret ini karena mungkin ya, atau seharusnya teman-teman punya kehausan. Aku pengen berjumpa dengan Tuhan, aku pengen ngalamin Tuhan, aku pengen belajar firman Tuhan, aku pengen bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nikodemus haus, dia datang sama Tuhan Yesus, dia bilang, Rabi, apa yang harus kami perbuat? Karena dia melihat Yesus ini begitu luar biasa. Dia yakin bahwa Yesus tidak mungkin ngomong sembarangan. Bahkan dia berkata, dia yakin Yesus itu adalah nabi yang diutus oleh Allah. Yesus kemudian mengajar kepada dia hal yang paling penting dalam hidup manusia. Yesus bilang begini, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, reborn, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini hal yang paling penting, yang paling mendasar. Tanpa ini, maka kita tidak mungkin ada di dalam kekristenan. Tanpa dilahirkan kembali, maka kita tidak mungkin bisa mengalami Tuhan. Tanpa dilahirkan kembali, kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan dan kerajaan Allah. Jadi, apa maksudnya dilahirkan kembali? Nikodemus bingung, makanya dia menjawab begini, Guru, gimana caranya orang bisa dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Jangankan sudah tua, masih SD kelas 5 saja, nggak mungkin bisa masuk lagi dalam rahim ibunya terus lahirkan lagi, nggak bisa. Logika manusianya nggak masuk, karena memang Yesus tidak sedang berbicara secara fisik. Bukan kita masuk lagi ke dalam rahim ibu, terus keluar lagi, gitu enggak. Tapi apa yang Yesus maksud? Yesus sedang memaksudkan kepada dia tentang sesungguhnya
kehidupan kita yang apa teman-teman? Yang begini loh, manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika Hawa mengambil buah pohon pengetahuan dan makan buah itu, kemudian Adam ikut memakannya. Sejak saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Dan sejak saat itu juga kita tahu bahwa setiap orang yang kemudian lahir dari Adam dan Hawa, bahkan sampai sekarang, semuanya dinyatakan berdosa. Tidak ada orang yang dididik dari kecil sama papa mamanya, kamu ya, kalau nanti besar kamu harus pintar mencuri. Kamu, anak kedua, kamu harus bagiannya pandai berbohong. Kamu, anak yang ketiga, kamu bagiannya harus jago dalam korupsi. Ada gitu? Keluarganya? Nggak ada ya? Nggak ada yang diajarkan begitu. Tapi manusia secara otomatis berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Angkat tangannya. Wah bagus, jujur semua. Coba lihat kanan kirinya. Angkat tangan dulu, jangan turunin dulu. Kalau ada yang nggak pernah berbohong, kita mau belajar dari dia. Mungkin minta dia ke depan, tolong ajarkan kami gimana caranya supaya tidak berbohong. Pernah kan? Pernah berbohong ya? Walaupun katanya ada bohong putih, bohong hitam. Nggak ada. Bohong ya bohong gitu ya. Nggak jujur, nggak pernah diajarin untuk bohong, tapi otomatis bisa bohong. Nah itulah kenapa manusia perlu dilahirkan kembali. Makanya ada pertanyaan ini, coba lihat ya, next slide dulu. Ini tadi ayatnya 2 tadi, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita harus dilahirkan kembali? Nah karena tadi alasannya, bahwa semua manusia berdosa dan akibat dosa adalah maut. Tidak ada manusia yang diajarkan untuk melakukan dosa dari kecil, tapi sudah otomatis ada benihnya di dalam diri kita. Roma 3 ayat 23 bilang apa? Mari baca bersama. 1, 2, 3. Karena semua orang, katakan apa? Semua orang. Bilang kamu. Ya kan? Semua kita telah apa saudara? Berbuat dosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu. Teman-teman semua, ternyata dosa itu upahnya adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita melihat kebenaran ini, kira-kira bisakah manusia menyelamatkan dirinya sendiri? Nggak bisa. Kenapa? Manusia semakin berusaha, semakin gagal. Nikodemus buktinya. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia orang yang benar-benar memegang hukum Taurat, hidup sebagai orang Farisi. Tapi ternyata Nikodemus pun masih jatuh di dalam dosa, masih berbuat dosa. Kenapa? Karena memang manusia terbatas. Dengan usaha kita nggak mampu menyelamatkan diri kita. Maka Yohanes 3 ayat 16 bilang begini. Ingat ayat ini, ada yang hafal? Oh ya, ada yang hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang mau binasa? Tidak ada. Mau beroleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal bukan sekedar bicara tentang mati pasti masuk surga. Bagi Tuhan sederhana, mau pindahin kita dari sini ke surga gampang. Tapi bagi Tuhan kehidupan kekal bicara tentang perjalanan kita mengenal Tuhan sampai kita pulang ke rumah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu sayangnya Tuhan sama kita, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak ada bapa yang rela mengorbankan anaknya untuk orang lain, apalagi kalau orang itu berbuat jahat kepada dia. Tidak ada. Tapi Tuhan kita begitu sayang sama kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menembus dosa kita. Nah ini kebenaran yang kita gak pernah boleh lupakan seumur hidup kita. Karena Yesus Kristus diberikan untuk kita. Ketika kita percaya kepada Dia, Yesus Kristus memberikan anugerah keselamatan.
Mari baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak mampu, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Selain Nikodemus, kita membaca ada orang Farisi lain yang kemudian bertobat, yang bernama Paulus, dari namanya Saulus, yang berusaha hidup dengan cara orang Farisi, melakukan hukum Taurat, tapi ujungnya juga dia tetap gagal untuk menang dari dosa. Tapi perjumpaan dia dengan Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik mengubahkan seorang Saulus menjadi seorang Paulus, yang menulis surat terbanyak di dalam perjanjian baru untuk kita baca. Ini anugerah yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Yesus Kristus memberikan kita anugerah itu? Efesus 2 ayat 1, 4 dan 5 berkata begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati maksudnya apa? Kita mungkin masih hidup secara fisik, tapi secara rohani kita mati. Karena semakin kita berusaha, semakin kita gagal. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita yang seharusnya mati, menanggung hukuman, tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan untuk kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini kabar yang luar biasa. Jadi ketika kita dilahirkan baru, apa yang terjadi? Yesus ketika bicara dengan Nikodemus, Yesus sebenarnya mengutip apa yang ditulis oleh Yehezkiel. Mari kita lihat ya ayat ini. Dia bilang begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Sebenarnya ini maknanya kiasan, ya, seperti makna yang akan datang nantinya. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Wah, mentahirkan apa ini? Beberapa teman-teman dari Jakarta biasanya baca ini agak bingung ya, karena biasanya dengar bahasa Inggris. Aku akan mentahirkan kamu, I will clean you, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Itulah kenapa kalau kita mengikut Kristus, akhirnya kita bisa menang dari dosa. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Dia, hati yang baru diberikan untuk kita. Kita yang dulu sulit sekali untuk menang dari dosa, tapi ketika kita mengikut Kristus, percaya kepada Dia, apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada kita rohnya, hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wow. Jadi kalau Tuhan begitu mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita, rela mengalami semua kejahatan manusia yang dilimpahkan untuk Dia, dan Dia memberikan kepada kita hati yang baru. Apa yang seharusnya jadi respon kita? Bagian Tuhan melahirkan kita kembali. Reborn bukan karena kekuatan kita nggak bisa. Tapi kita dilahirkan kembali karena Tuhan yang sudah melahirkan kita kembali. Dan bagaimana dengan kita? Respon manusia seharusnya bagaimana? Ketika kita mendengar Tuhan yang begitu mengasihi kita, begitu baik untuk kita, harusnya respon kita apakah kita diam saja? Atau bagaimana harusnya respon kita? Coba tanya orang di sampingmu, respon kita harusnya gimana? Apa coba? Apa jawabannya? Gimana respon kita harusnya? Ada yang mau menjawab? Apa respon kita harusnya? Bersyukur. Apa lagi? Menerima. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada lagi? Kalau kita orang berdosa, kita harusnya terima hukuman, tapi Tuhan menggantikan kita. Dia mati, memberikan nyawanya untuk kita, menukar kebenarannya dengan dosa kita. Kebenaran Kristus ditaruh di dalam hidup kita, dosa kita ditaruh di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau demikian, harusnya apa respon kita? Darah ini mahal.
dosa kita ditukar dengan nyawanya Tuhan. Kita nggak akan temukan ini di luar sana. Tidak ada Tuhan selain daripada Yesus Kristus yang rela turun ke dunia mati untuk manusia. Nggak ada. Apa yang harusnya jadi respon kita? Sederhana, bertobat. Katakan bersama-sama apa? Bertobat. Apa maksudnya bertobat? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita bertobat bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan menyadarkan kita. Dia begitu sayang sama kita. Karena dia sayang, kita nggak mungkin sia-siakan kasihnya dia. Maka kita berkata hari ini, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat. Karena aku sadar, bukan karena kekuatanku, tapi karena aku sadar Engkau mengasihi aku. Saking sayangnya Tuhan sama aku nggak mau sia-siakan hidupku, masa depanku, semua yang Tuhan sudah rencanakan, aku nggak mau sia-siakan itu. Aku percaya Tuhan sudah mati buat aku. Hari ini Tuhan aku mau bertobat. Dan aku percaya Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Amin. Kalau hari ini mungkin kita sedang di dalam titik kita yang terendah, tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman semua yang masih muda, tapi kita bisa saja mengalami proses dalam kehidupan yang gak enak. Atau kita mungkin berulang kali jatuh di dalam dosa, pornografi, berbohong, tidak jujur, atau bahkan juga mungkin menghakimi orang lain, iri hati. Ada banyak hal dalam hidup kita. Kita kecewa, kita kepahitan sama orang-orang, bahkan juga mungkin kita kepahitan dengan orang tua kita. Ada banyak hal yang kita simpan. Kita merasa, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Tapi dengar hari ini, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan begitu setia, dia mengasihi engkau, bahkan dia mati bagi engkau. Hari ini bagian kita ketika kita sadar adalah kita bertobat dan percaya kepadanya. Saudara, bertobat dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sederhana. Ini bukan terjadi karena usaha kita, tapi karena ketika kita percaya, kita mengaku di mulut kita, percaya di dalam hati kita. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Sebab maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kelahiran baru adalah sebuah awal. Apa? Sebuah awal perjalanan. Menuju kemana teman-teman semua? Menuju tergenapinya, balik dulu. Menuju tergenapinya rencana Allah yang sempurna atas hidup kita. Percaya nggak? Rencana Tuhan begitu luar biasa dan sempurna atas hidup kita. Mungkin kita hari ini belum bisa melihat, Kak, aku belum bisa melihat. Kak Darwin juga waktu dulu belum bisa melihat. Tadi kan Kak Darwin ngomong ya, waktu Noel, seumuran Noel mah Kak Doni masih nangkep jangkrik, nangkep cupang. Oke, ini kesaksiannya ya, ceritanya ya. Coba klik next ya. Ini saya. Imut-imut ya gitu ya. Sekarang agak amit-amit memang. Kak Doni tidak lahir dari keluarga yang hebat, enggak. Tidak dari keluarga yang ekonominya bagus, tidak. Memang lahir dari keluarga yang pas-pasan. Bukan pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, bukan ya. Benar-benar pas-pasan. Kak Doni lahir di Jakarta, tapi umur 3 sampai 17 tahun besar di Aceh, kota paling ujung di Indonesia. Kota yang paling tertinggal salah satunya selain Papua. Zaman Kak Darwin mungkin SMP kelas 3 kalau nggak salah, internet baru masuk di Aceh. Dan kalau dulu masih pakai apa namanya ya, Netscape Navigator atau apa gitu namanya kalau saya nggak salah. Jadi kalau buka yahoo.com, baru yahoo.com, klik di browser, enter, tek. 30 minutes later, kalau di YouTube gitu. Belum kebuka-buka, 30 menit kemudian masih hang di situ. Nunggu lama banget. Internetnya pelannya luar biasa. Jadi secara pengetahuan, teknologi, Aceh itu sangat tertinggal. Bahkan secara bahasa pun, I don't know, waktu kalian dengar Kak Doni ngomong begini kan ada logat-logat khusus ya, yang nggak bisa hilang, sudah dari sananya. Sumatera, orang Aceh itu ada logatnya tersendiri, ada penekanan tertentu dalam huruf tertentu. Dan bahkan cara kami menyebut sesuatu pun berbeda. Jadi waktu Kak Doni kuliah ke Jakarta, satu kali sama teman kos, karena kita lagi mau pergi jalan, ada sebagian yang naik taksi,
Terus dia ada teman kita yang harusnya bawa motor gitu. Kalau ngomong motor ngerti pasti toh, motor gitu ya. Tapi waktu dulu kalau Kak Darwin di Aceh manggilnya, kita sebutnya ini. Jadi waktu lagi mau keluar dari kos itu kan ngomong ya. 2 teman dari Pekalongan kebetulan. Mungkin kenal sama Ko Herman dan teman-teman yang lain. Jadi satu kos sama orang Pekalongan. Enggak kebetulan ketemu teman-teman dari Pekalongan juga. Pas lagi keluar dari kos itu terus Kak Darwin bilang, lu gak bawa kereta lu? Terus ya, apa Win? Iya lu gak bawa kereta? Win, yang bawa kereta itu masinis. Kalau ini namanya motor. Oh iya, sorry. Kita biasa di Aceh ngomongnya kereta soalnya. Bawa kereta, kalau nggak bawa Honda. Padahal mereknya Suzuki. Nggak nyambung toh. Ya itulah kehidupan Kak Darwin dulu. Rumah juga bukan rumah yang bagus. Lantainya masih tidak ada keramiknya. Rumahnya semua dari kayu dan triplek saja. Jadi memang dari keluarga yang pas-pasan. Tidak pernah punya mimpi akan jadi hamba Tuhan, tidak pernah. Tidak pernah punya mimpi akan kuliah ke Jakarta, enggak pernah. Jadi cuma bermimpi yang penting lulus sekolah, habis itu bantu orang tua kerja, kalau bisa punya kesempatan kuliah, paling kuliah di Aceh. Ini teman-teman Kak Darwin, waktu jadi atlet pingpong dulu, mewakili Aceh untuk tanding ke Surabaya dulu. Kebanyakan teman Kak Darwin bukan sesama suku Chinese, ada maksud Tuhan, dan mereka orang Aceh asli. Dan di Aceh rasismenya cukup luar biasa. Nggak tahu di zaman teman-teman masih ada nggak? Kalau dulu tuh ada julukannya, ada lagunya. Cina loleng, makan kaleng, tidak habis, kena tempeleng gitu kan? Nggak tahu masih ada nggak di sini? Dulu ada, hafal sampai udah. Karena saking sering diomongin gitu. Bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang, di dalam sebuah lingkungan yang begitu. Nah ini foto berikutnya, ini rambutnya dulu membelah Laut Merah. Kira-kira gitu. Nggak pernah punya mimpi bisa kuliah ke Jakarta, tapi ada cara Tuhan. Ini Tuhan hebat. Ada cara Tuhan yang hebat. Tahun 2000, setelah lulus, sebelum lulus tepatnya, paman Kak Darwin di Jakarta, dia punya bisnis yang cukup bagus. Dia telepon mama, adiknya dia gitu ya. Terus dia bilang, Darwin mau kuliah ke Jakarta nggak? Gitu. Nanti saya yang biayain. Tapi nggak bisa banyak-banyak, mungkin ngekosnya juga kosnya pas-pasan. Nanti mungkin dia mesti kerja setelah dia mungkin semester berapa supaya nanti dia bisa hidupi dirinya sendiri. Akhirnya mama cerita, mau nggak kamu kuliah ke Jakarta? Oh kuliah apa mah? Nah nggak tahu kamu pengen kuliah apa? Nggak ngerti, nggak punya masa depan, nggak ada bayangan akan jadi apa. Beneran? Karena keluarganya untuk hidup sehari-hari saja udah pas, udah oke gitu. Jadi akhirnya telepon saudara, ada kakak sepupu yang di Jakarta, dia bilang udah kuliah komputer aja. Oh kuliah komputer, oh ya udah kuliah komputer aja deh. Tapi nggak ngerti komputer mah. Ya udah les dulu deh, les. Dulu masih pakai Lotus, belajar Excel, nah itu les komputer lah. Mulai dari belajar nyalain komputernya, pakai disket, udah nggak ada. Lu orang udah bukan zamannya memang. Disket kotak kecil begitu, ya. Bentar-bentar rusak, beli lagi gitu ya, mesti format ulang lagi. Ya itu dulu. Akhirnya belajar, terus tes di Medan, lulus, dapat nilai C, dan cukuplah uangnya paman, akhirnya masuklah kuliah ke Jakarta. Nah ini tuh ketemu teman-teman yang satu angkatan. Ini semua angkatan 2000, ini teman-teman yang benar-benar di awal pertobatan Kak Darwin. Oke, Kak Darwin dari kecil itu ke gereja, karena ikut mama. Gerejanya gereja ortodoks, gereja metodis Indonesia. Karena di Aceh itu cuma ada 4 gereja. Gereja metodis Indonesia, gereja katolik, GPIB, HKBP. Ya kebanyakan kalau Chinese ya ke gereja metodis, karena sekolahnya juga di metodis. Jadi sekolah di metodis itu, teman baik Kak Darwin itu hamba Tuhan, anaknya hamba Tuhan, anaknya pendetanya, namanya Ishak Beriman. Tapi karena dia saking nakalnya, kami sebut dia Ishak Bermain. Dibalik namanya. Sekarang dia jadi hamba Tuhan juga. Baru seminggu lalu dia telepon sama Kak Darwin. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Luar biasa cara Tuhan. Nggak pernah kebayang akan jadi hamba Tuhan, karena kita sama-sama nakal, tukang berantem di sekolah, tukang ngangguin cewek, dan sangat berani kita berdua. Memang temenan baik, sahabatan sampai waktu berpisah nangis-nangisan. Dari kecil ke gereja, tapi nggak pernah ngerti tentang Tuhan, nggak pernah ngerti tentang Tuhan Yesus, ikut saja pokoknya. Diminta pelayanan karena temennya anak pendeta kan, anak pendeta kan harus di gereja terus, jadi nemenin dia pelayanan pakai OHP, ini kan udah proyektor, pakai OHP, taruh slide, jadi temennya dia.
ikut gereja ortodoks, hafal doa Bapa kami dalam 3 bahasa. 我们在天上的父，愿人的尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意在地上，如同行在天上. Itu dalam bahasa Mandarin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu kan. Terus Our Father in heaven, hallowed be thy name. Satu lagi pakai bahasa roh, nggak tahu caranya. Jadi nggak pernah ngerti Tuhan itu sesungguhnya siapa, bagaimana kita bisa berhubungan dengan dia, ya cuma dengan khotbah aja di hari Minggu. Karena memang seneng ke gereja karena main. Dan biasanya kalau Natal itu momen paling menyenangkan. Kenapa? Karena Natal itu pasti dibagi gift. Nah ini karena nakal kan, biasanya dulu kan panggilnya lause kan. Lause itu kayak guru sekolah minggu gitu ya. Lause gitu, saya belum dapat, ambil. Karena kan biasanya kan anak-anak kan ngerubungin kan banyak kan, ngambil gitu kan. Kadorin ke belakang, kasih ke sepupu gantian, dia maju dulu, ambil. Dia ambil, terus ke belakang, Kak Doni maju lagi. Lose belum dapat, kan dia lupa kan, tadi udah siapa yang dapat. Biasanya setiap kali Natal pulang tuh bawa 5 sampai 6 bungkusan itu. Kacau ya. Jadi ke gereja memang nakal dulu, nakal. Akhirnya SMA, SMP itu seneng judi. Sampai disuruh jadi joki sama orang karena tiap kali main tuh sering menang. Antara hoki sama juga kadang-kadang nipu karena bisa sulap dulu. Ya gitulah. Terus akhirnya kuliah ke Jakarta. Terus ngekos. Kadang masih ingat banget papa mama pesan gini. Kokomu ini 2 karena ada koko sepupu di Jakarta kuliah gagal semua. Satunya DO, yang kedua ini sudah sebentar lagi mau DO karena sudah tahun yang ke-7 belum lulus. Jadi ada beban itu dikasih. Jadi kamu jangan sampai ngaco ya, jangan sampai sembarangan. Udah ngekos satu kos itu cuma ada 7 kamar. 2 orang Pekalongan, salah satunya pengikut heavy metal, aliran setan begitulah. Jadi kalau kamarnya dibuka, kamarnya itu dipasangin peredam. Ada speaker besar 2. Kalau kamarnya dibuka nih, begitu buka, beneran, nggak bohong, parah sekali. Tapi dia juga yang ngajarin Kak Doni main gitar, karena dia jago main gitarnya. Toneno, gitu kan, Guns N' Roses dia jago banget mainnya, dia ngajarin. Gara-gara dia juga bisa main gitar. Jadi teman-teman kos ini teman-teman nakal, sebenarnya teman-teman yang suka clubbing, terus ya gitulah. Tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Kalau Tuhan punya rencana, dia akan tangkap kita tepat pada waktunya. Kadang ini diajakin ikut friendship gathering namanya dulu. Jadi anak-anak kampus, baru masuk kampus BINUS kan waktu itu, kuliah. Jadi mereka nih mahasiswa-mahasiswa yang udah percaya di Abba Love waktu itu, mereka semua penjangkau di kampus, ya kenal dekat. Nah kakak sepupu Kak Darwin ngajakin Kak Darwin ke Abba Love. Pertama kalinya join ke Abba Love, kaget. Ini gereja sesat nggak ya? Karena dulu kan ortodoks, maksudnya pakai organ, nyanyinya himne gitu kan lagunya. Terpujilah, kira-kira gitu ya. Itu lagu himne guru ya, salah ya. Kira-kira gitulah himne lagunya, pakai organ dan semuanya pakai liturgi. Begitu datang ke Abba Love, full band, orang tepuk tangan, lompat-lompat kayak tadi teman-teman, ada yang bahasa roh. Ini jangan sesat nih gereja. Ngeri gitu ya. Tapi akhirnya ada friendship gathering. Nah, ikut ibadah mahasiswa karena ada teman yang kenal, satu kampus, satu jurusan, akhirnya bilang, "Yuk bro, ikut bro." Gitu. Kita pikir kan, wah, ikut ya. Pertama-tama mikir, mau ikut apa enggak ya? Terus ada yang bilang gini, "Banyak yang cantik, bro." Oh, banyak yang cantik. Bener lu, yakin? Bener. Ya deh, boleh deh ikut gitu ya. Ikutlah. Ya motivasi yang salah, kalau ketemu Tuhan tetap jadi dibenerin sih sama Tuhan. Datang ikut retret, beneran banyak yang cantik. Tapi belum ada istri Kak Darwin waktu itu. Belum ketemu. Sesi pertama cuma simple banget. Ada satu orang kakak, cewek, namanya Kak Yulis. Dia cerita hidupnya aja. Jadi dia ngomong tentang masa lalu dia. Terus dia cerita bagaimana Tuhan bawa dia bertobat. Setelah dia selesai cerita, terus dia ambil gitar, dia nyanyi. Lagunya tuh sampai hari ini Kak Doni gak bisa lupa. Makanya tadi Kak Doni bilang di awal, bisa jadi ini hari yang kamu gak akan bisa lupakan seumur hidup. Kak Doni gak bisa lupa momen itu. Lagunya sangat merema sampai hari ini. Dia cuma nyanyi lagu, Jesus, lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, you set my feet upon the rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall,
I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Gak bisa lupa momen itu. Tiba-tiba Tuhan kayak ngomong, nak, aku udah kenal kamu sejak kamu dalam kandungan. Dan aku gak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Kalau masa lalumu, kamu merasa gak berarti, aku punya rencana buat kamu. Kamu mau ikut aku apa enggak? Kayak ada suara di hati, kuat sekali gak bisa ditolak. Kadang nangis, terus kadang bilang, kalau kamu Tuhan, hari ini jadilah Tuhanku. Momen itu gak terlupakan. Tiba-tiba aja dengan sadar, oke, aku mau berubah, aku mau bertobat. Tadinya datang dengan motivasi siapa yang cantik, yang mana ya gitu. Udah lupa semuanya. Cuma taunya, oh ini Tuhan yang selama ini aku ke gereja Metodis tuh, Tuhan ini loh yang aku doa sama dia, yang aku sembah, aku gak pernah ngerti. Jadi ternyata sekalipun udah rajin ke gereja, tapi gak pernah benar-benar kenal Tuhan, gak lahir baru, belum dilahirkan kembali. Nah ini loh pengalamannya. Wah, hari itu benar-benar diubahin. Pulang dari situ, Kak Darwin tuh punya komputer kan, dibeliin sama paman. Pas sebelum ikut retret, jadi ikut retret itu bulan Oktober tahun 2000. Masuk kos itu bulan Juli. Baru masuk kos seminggu, sama teman-teman kos yang ya biasalah nakal-nakal ini, dikasih DVD porno. Bukan DVD waktu itu, masih VCD. Terus bilang, Win, lu mau gak? Nih ada nih di disket gua filenya, lu copy aja gitu. Ya gitulah, kan masih hidup lama kan. Wah, copy di komputer dan lain-lain. Begitu ikut gathering itu pulang, yang kali ini lakukan pertama kali lah, ambil semua VCD itu, bakar di depan kos. Pas waktu itu teman-teman kos pada lagi kuliah, lagi ngebakar satu-satu, ada beberapa lah pokoknya lagi bakar. Tiba-tiba teman kos pulang, terus dia bilang gini, lu lagi ngapain Win? Ini gue lagi bakar, udah gak perlu, udah gak butuh. Terus dia lihat kan, wah lu gila, ini kan gue yang kasih lu, ini kan bagus Win. Udah bro, gue udah gak butuh, kan lu udah kasih gue bakar gak apa-apa ya gitu. Terus dia bilang gini, lu habis dicuci otak ya di puncak, karena waktu itu acaranya di puncak. Terus Kak Doni bilang gini, enggak, gue ketemu Tuhan. Wah, tahu gak apa yang dia jawab? Langsung ngenyekin gitu loh. Wih, ketemu Tuhan loh. Gimana tampangnya Win? Keren gak? Rambut panjang ya? Jenggotan? Terus Karwin cuma senyum aja. Gak apa-apa bro, satu hari nanti lu juga akan ketemu. Sejak saat itu temen kos sering ngeledekin. Jatuhin rokok di kamar, dia bilang, wih lu jangan jatuhin rokok di kamar malaikat lu, nanti lu terkutuk gitu. Tapi karena udah berubah di hati, gak bisa ditolak. Perubahan itu nyata sekali. Di kos pun Kak Doni gak merasa terhakimi sama mereka, gak merasa dikucilkan, gak merasa. Kak Doni berusaha jadi teman buat mereka, tetap bersama-sama dengan mereka. Nah akhirnya ketemu teman-teman inilah di gereja Abba Love. Ini teman-teman satu angkatan 2000, ini waktu kita foto sama-sama. Karena momen ini kita gak bisa lupa ya, kita sering banget tiap malam doa bareng. Bisa gini nih, jam 1 malam mau tidur, karena sering begadang kan dulu kan, mau tidur bukan main game, tapi kadang-kadang ngobrol sama temen dan lain-lain. Udah mau tidur nih di kamar, gak bisa tidur. Kayak ada digerakin sama Roh Kudus di hati, doa. Tapi doanya tuh bukan mau sendiri, kayak pengen ajakin teman-teman doa. Itu bisa tuh jam 1 malam keluar dari kos, ketokin kamar teman kos, di luar kos yang lain gitu ya, ketokin kamarnya. Kadang-kadang dia udah tidur, dibuka kamarnya. Loh Win kenapa? Dia pikir Darwin kenapa-napa gitu. Oh enggak bro, ada dorongan dalam hati mau ajakin lu doa sama-sama. Dan mereka gak pernah nolak. Kadang-kadang kebalikan, mereka yang ngajakin doa. Sebelum ada handphone waktu itu, belum pakai handphone. Tapi setelah udah pakai handphone, kita sering doa lewat telepon. Habisin pulsa kadang-kadang, tapi itu demi dorongan di dalam hati yang gak bisa ditolak. Ini teman-teman yang pertama. Bersyukur lewatin proses itu, kemudian Kak Doni gak pernah kebayang melayani, gak pernah kebayang mimpin komsel. Komsel itu kayak komunitas sel gitu ya. Kalau di GBM namanya mungkin bisa berbeda. Gak pernah kebayang mimpin orang muda, muridin orang, gak pernah kebayang. Apalagi khotbah begini. Dulu kalau ngomong aja terbata-bata, takut ngomong di depan, karena punya trauma.
Waktu kecil kelas 1 SD berani sekali maju ke depan nyanyi. Kelas 2 ada trauma. Nah ini dipulihkan juga. Jadi waktu itu trauma gara-gara dipermalukan sama guru di depan kelas. Gara-gara kita berantem, cuma lempar-lemparan kertas. Yang mulai sebenarnya temennya Kak Darwin, tapi Kak Darwin disalahin. Karena ya waktu itu gurunya memang ada ngelihat uang juga dan lain-lain, nih anak orang kaya. Jadi disuruh, udah kamu berdiri di depan, sudah berdiri, gak cukup, disuruh duduk. Persis di bawah papan tulis, dulu masih pakai kapur kan. Jadi celana merah ini putih semua gitu. Terus setelah pas selesai pelajaran disuruh pas jam istirahat ke tengah lapangan berdiri dengan kondisi celana putih. Jadi traumatis banget momen itu. Diingat terus, akhirnya ya waktu itu Tuhan pulihkan ketika bertobat. Dan akhirnya ketemu orang-orang ini. Ya ini tampangnya kan gak ada tampang hamba Tuhan lah ya. Maksudnya tampangnya satu foto lagi ngantuk begitu. Rambutnya belah raut merah katanya. Tapi ya udah dengan setia melayani karena dapat hatinya. Terus lanjut. Akhirnya ketemu wanita cantik. Satu-satunya. Mana dia? Oh dia di situ. Tuhan ketemukan di dalam pelayanan juga. Kami sama-sama pelayanan di tim kreatif. Ya waktu berlalu dan berjalan akhirnya panjang. Kemudian kita menikah di tanggal 27 Juni. Persis minggu depan. Kita anniversary tahun ke-14 pernikahan kami. Cara Tuhan luar biasa. Nggak pernah kebayang. Punya 2 orang anak, umur 13, ada Dave situ. Dave, can you raise your hand please? Umur 13 tahun, tentu Kak Darwin berharap dia bisa ngalamin Tuhan seperti Kak Darwin ngalamin, bahkan lebih dahsyat lagi. Tidak ada tuntutan jadi hamba Tuhan, nggak harus. Tapi yang pasti Tuhan panggil dia untuk melakukan sesuatu yang hebat. Dan juga Daryl, umur 8, dia udah tidur ngantuk, udah perjalanan jauh. Tapi nggak pernah menyangka bisa melayani bersama dengan istri. Itu Dave masih kecil tuh, anak pertama. That's you Dave, when you are a baby. Dan nggak berhenti di situ teman-teman, tapi lanjut. Dipercaya jadi youth pastor, ngumpulin jemaat, mahasiswa begitu luar biasa banyaknya. Ya dengan Kak Hendy yang nanti besok akan sharing. Ya kita memimpin mahasiswa waktu dulu 600-an orang. Luar biasa. Nggak kebayang Tuhan bawa sampai di situ, nggak kebayang. Makanya tadi Kak Darwin bilang lahir baru itu cuma baru perjalanan awalnya. Tapi untuk menuju sebuah rencana yang sempurna itu jauh dan dahsyat sekali. Lanjut. Kemudian dipercaya mengembalakan jemaat. Hari ini di Abelov yang di Jakarta Barat ada sekitar 1.500 jemaat yang kami gembalakan. Kami tidak sendiri, kami menganut kepemimpinan Majemuk, jadi penatuannya ada 7 sekarang. Lanjut. Ini pernah masuk ke gedung KPK, bukan karena korupsi, tapi karena diminta untuk berbagi di persekutuan doanya mereka. Nggak menyangka, ini waktu Kak Darwin masih usia 30 waktu itu, 30-31, hari sekarang udah 40, 30-31 tahun, nggak pernah kebayang. Tapi itulah cara Tuhan, karena dia nggak terbatas. Dan Tuhan bawa ketemu orang-orang di bangsa-bangsa, itu ada Kak Hari di situ, Kak Hari. Kak Hari sejak 2012 ada di dalam sebuah network, karena waktu itu dia meneruskan kepemimpinan Kak Darwin di mahasiswa. Kemudian dia diutus untuk ketemu dengan orang-orang dari berbagai bangsa. Ini ada beberapa dari Guatemala, dari Costa Rica, dari Jerman, dari Swedia. Kita ada pertemuan di Jerman, tahun 2015 ini kejadiannya. Kalau teman-teman tanya, Kak Darwin waktu di Aceh dulu kebayang gak sih nginjek kaki di Eropa? Gak ada. Gak ada di bayangan, gak ada. Itu cuma mimpi aja gak pernah mimpi. Mikir aja gak pernah mikir. Tapi Tuhan bisa bawa sampai sejauh itu. Dan gak berhenti di situ. Ada satu momen di Guatemala, nama negaranya aja teman-teman baru dengar kan? Guatemala itu negara kecil, jumlah penduduknya cuma 10 juta, sebesar kota Jakarta, kurang lebih gitu. Tapi ada satu gereja besar sekali, didirikan di atas tanah 23 hektar, jemaatnya 30.000 lebih, dan mereka ngadain satu youth conference, namanya Echos 29 atau Kisah Para Rasul 29. Gak ada ayatnya, gak ada pasalnya, artinya kita yang menulis pasal itu sekarang, karena Kisah Rasul berhenti sampai 28. Jadi mereka bikin momen itu, dari Amerika Latin mengundang 11.000 anak muda ngumpul di sana. Kalau teman tanya, kebayang gak terbang sejauh itu 40 jam penerbangan? Transit 3 kali.
capeknya luar biasa. Tapi ini bukan kebanggaan manusia. Ini mau menunjukkan buat teman-teman bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Sekalipun kamu dari daerah yang tertinggal sekalipun, Tuhan yang tidak terbatas bisa mengerjakan rencananya dengan sempurna. Itu yang bisa Tuhan lakukan buat hidup kita. Dan dalam perjalanan ini Kak Doni belajar bahwa nama yang terkenal bukan segala-galanya. Tapi yang paling penting adalah Tuhan bawa kita kemana, ketemu dengan siapa. Kalau hari ini Kak Doni ketemu dengan kalian, pasti ada maksud Tuhan. Bahkan sekalipun mungkin yang datang gak 100 lebih, mungkin kalau cuma 5 orang pun, Kak Doni akan tetap datang. Kita akan tetap bawa banyak orang ini untuk melayani teman-teman, karena inilah hati kita. Makanya waktu Kak Doni diketemuin sama orang ini, namanya Filipe, dari Brazil, ini sama istrinya, waktu dia nikah, dia datang ke Indonesia karena mission trip, kita ketemu, terus dia akhirnya ngundang Kak Doni ke Brazil untuk pelayanan di gerejanya, sekaligus menghadiri pernikahannya. Kami sampai sekarang masih berhubungan dengan sangat dekat. Dia sekarang ada di US, sedang bekerja di salah satu universitas rohani. Dan dari perjalanan ini Kak Doni cuma ngomong gini sama teman-teman semua. Tuhan itu ajaib sekali. Kak Doni percaya bahwa pekerjaan Tuhan di dalam diri Kak Doni belum berhenti. Apalagi teman-teman. Kalau Noel tadi, usia berapa kamu Noel? 10 ya? Kamu kayak anak Kak Darwin yang kecil loh deh. Bedanya 30 tahun kita Noel. Kalau kamu dengar khotbah Kak Darwin hari ini, kamu gak akan tahu bagaimana Tuhan kerja. Dahsyat pasti ke depan. Gak terbatas. Hanya ini penting. Mau gak kita serahkan diri kita sepenuhnya sama Dia? Kadang-kadang kita pertahankan maunya kita. Aduh Tuhan, aku maunya masih enak-enak, aku maunya gini. Tapi Tuhan tuh punya rencana. Dia hanya mau kita berserah aja. Tuhan, aku serahin sepenuhnya. Tuhan yang tuntun pimpin aku. Supaya nanti langkah-langkahku, aku bisa lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Mau lihat keajaiban Tuhan terjadi yang buat hidup kita? Amin. Berdiri yuk, kita doa. Teman-teman, adik-adik semua, Kak Doni selesai ngomong. Tapi Roh Kudus gak akan berhenti bicara di hati kamu. Kamu mungkin belum terlalu kenal Tuhan itu siapa sih, Tuhan itu gimana sih. Tapi Roh Kudus akan bicara, menyentuh, menjamah hati kita, dan Dia akan bicara di hati kita. Tutup matamu, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkaulah yang sudah menenun kami sejak kami ada di kandungan ibu kami. Engkau mengenal kami sejak mulanya Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun di tempat ini
yang tidak Engkau kenal. Malam ini kami mau berkata, Tuhan, ini kami. Teman-teman semua, sebutkan namamu di hadapan Tuhan. Katakan kepada dia, Tuhan, ini Darwin. Sebutkan namamu. Tuhan, Engkau kenal aku. Engkau punya rencana buat hidupku. Hari ini Kak Darwin mau berdoa buat semua engkau yang sedang berdiri. Ini tidak terkecuali. Mau engkau teman-teman yang datang dari Jakarta, doa ini sama juga akan berlaku buat engkau. Kak Darwin mau berdoa, kalau ada di antara kita yang hari ini ketika mendengar firman Tuhan, sadar bahwa kita ini berdosa. Sekalipun mungkin dosa itu tidak terlalu buruk, saudara, teman-teman mungkin hanya berbohong, tapi tetap itu dosa. Engkau sadar engkau berdosa. Dan dalam pergumulanmu untuk melawan dosa, engkau sering merasa aku kalah. Kok aku gak pernah bisa menang. Dan ada masa-masa di dalam hidupmu engkau merasa seperti gak punya harapan. Engkau merasa hidupmu ya begini-begini saja. Engkau mungkin bertanya-tanya, masa depanku nanti seperti apa. Tapi hari ini kau dengar firman Tuhan. Kau dengar bahwa Yesus sudah mati buat engkau. Dia mengasihi engkau. Dia mau bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi dia mau membawa engkau kepada kemenangan. Dia mau membawa engkau supaya engkau mengalami terobosan. Dia mau membawa engkau supaya rencananya yang sempurna terjadi atas hidupmu. Kalau hari ini, yang pertama, kalau engkau belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dan hari ini untuk pertama kalinya engkau dengar bahwa dia sudah mati bagi engkau, dan dia mengampuni dosamu, dia mau menyelamatkanmu karena dia mengasihimu. Kalau engkau belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, kalau engkau belum pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, bolehkah hari ini taruh tangan kananmu di hatimu, katakan, Tuhan, aku mau. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat responnya. Ku berterima. Mari nyanyikan pujian ini. Kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Teman-teman yang sudah taruh tangan kanan di hati, bolehkah Kak Darwin minta maju ke depan? Mari maju ke depan. Maju ke depan. Mari maju ke depan. Maju ke depan. Kau gak perlu malu karena kau gak berurusan dengan orang-orang di samping kanan dan kirimu. Kau sedang berurusan dengan Tuhan. Kau sudah taruh tangan kananmu di hatimu, maju ke depan. Maju ke depan. Para pembina boleh menemani setiap anak-anak binaannya. Tuhan. Mari para pembina temani anak-anak binaannya. Temani mereka di depan. Bagi engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari hari ini ikuti Kak Darwin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, aku mendengar aku berkenan kabar baik kabar baik bahwa Engkau, Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kuasa, rela turun ke bumi, jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosaku. Dan saat ini juga Tuhan, aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Tapi hari ini aku mendengar bahwa Engkau sudah mati untuk menyelamatkan aku, mengampuni setiap dosaku.
Karena itu Tuhan, Karena itu Tuhan, saat ini juga saat ini juga aku mau menerima Engkau aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat di dalam hidupku. di dalam hidupku. Berkuasalah Berkuasalah dan bawalah hidupku dan bawalah hidupku menuju rencana menuju rencana yang sempurna yang sempurna yang Tuhan sudah tetapkan. yang Tuhan sudah tetap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang hari ini sedang berjalan dalam kebingungan, ketidakpastian akan masa depan. Engkau bergumul, engkau merasa Tuhan apakah akan ada masa depan yang jelas. Percayalah rencana Tuhan sempurna, tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Mari hari ini berdoa kepada Tuhan. Mari setiap pembina hari ini doakan setiap anak-anak binaanmu. Doakan mereka, berikan support, tumpang tangan kepada mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sebuah permulaan yang baru. Kami percaya ini adalah sebuah awal perjalanan menuju sebuah rencana yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan, kalau hari ini kami belum bisa melihatnya, kami percaya dan kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami langkah demi langkah, waktu demi waktu, sehingga semakin hari kami semakin teguh, kami semakin yakin. Tuhan, hari ini aku berdoa buat semua adik-adikku Tuhan. Tuhan pimpin mereka, bahkan lebih luar biasa lagi daripada Engkau memimpin aku. Engkau akan mengerjakan di dalam mereka hal-hal yang luar biasa. Tuhan, tolong mereka, Roh Kudus, Engkau akan menghibur, menemani mereka dalam perjalanan. Sekalipun ada tantangan Tuhan, mereka akan tetap kuat karena Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami senantiasa. Mulai hari ini Tuhan, kami tidak mau sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah lahir baru dan kami tahu Tuhan, kelahiran baru ini akan membawa kami melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari siap kita yang percaya dan kita yang sudah lahir baru, sama-sama kita berkata, amin. Yeah.